Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan Verpal PD ya. Jadi di video kali ini bakal saya bahas terkait dengan siswa ganda ya. Jadi harus saya bahas karena memang ini pengaruhnya sangat besar, apalagi ini terkait dengan cut off dapodik ya, artinya perhitungan jumlah siswa. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa kalau siswa itu ganda ataupun bermasalah di residu, itu tidak akan terhitung yang namanya ke BOP-nya ya ataupun BOSP-nya ataupun bosnya ya. Jadi Bapak Ibu percuma saja menginput dan sinkron aplikasi Dapodik kalau memang nanti data peserta didik itu bermasalah ya. Nah, jadi bakal kita bahas di video kali ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita buka dulu aplikasi Perval PD-nya. Jadi Perval PD ini adalah terkait dengan kita setelah sinkron aplikasi Dapodik, kita akan melihat kembali data peserta didiknya. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa data peserta didik itu sudah tidak ada lagi residu di sini ya, agar terhitung semuanya. Baik Bapak Ibu, kembali saya ingatkan ketika Bapak Ibu login itu perbaikan data siswa itu dimulai dari jam 6 pagi hingga 8 malam. Di atas itu tidak bisa dilakukan ya. Nah, kemudian kita close. Nah, nanti Bapak Ibu ke bagian residu, di sini akan ada data-data siswa yang memang itu bermasalah ya, baik itu dari NISN, NIK, nama, tempat tanggal lahir lah, kemudian tanggal lahirnya, ibu kandung, jenis kelamin, desanya ya. Jadi diperbaiki nanti ya. Nah, jadi karena berhubungan di Dapodik itu apa namanya tidak bisa diperbaiki ataupun terkunci, itu diperbaiki di Verpal PD ya. Nah, kemudian ini ada sebuah fenomena di mana Pak Mun sekolah yang lama itu sudah dimutasi, tapi ini masih terbaca ganda. Contohnya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat status kenapa ini terpalang NISN, gulir aja ya mouse-nya, nanti akan dibilang NISN dipakai lebih dari satu orang. Artinya ada dua NISN yang memang aktif di dua sekolah ataupun dua satuan pendidikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu klik di bagian quality control, nantinya Bapak Ibu akan mendapati hal seperti ini ya. Nah, jadi hal seperti ini itu satu aktif, misalkan di tempatnya Bapak Ibu, kemudian di sekolah yang lama ataupun di sebelumnya yang terdeteksi ganda, itu akan terbaca tidak aktif. Nah, jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang pertama, mintalah sekolah yang lama untuk mengeluarkan. Itu yang solusi yang pertama. Nah, ketika nanti 1 kali 24 jam atau sekitar 5 jam ke atas itu nanti akan terbaca tidak aktif ya. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu apa namanya lapor ke admin dinasnya. Jadi untuk menghilangkan ini itu Bapak Ibu ke admin dinasnya. Saya Pak Mun tidak melapor apa-apa ke admin dinas tapi hilang sendiri. Itu Bapak Ibu memang admin dinasnya yang bekerja. Memang dia tanpa Bapak Ibu kabari, dia sudah ke loginnya dia, kemudian dia memperbaiki. Nah, jadi ketika ini terjadi, ya jangan didiamkan, ya. Apalagi admin dinasnya itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memang dia harus lakukan, apalagi masa-masa cut off ya, Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu juga untuk menginformasikan kepada admin dinasnya. Nah, jadi Bapak Ibu, solusi yang kedua itu melapor ke admin dinas, ya biar di merger datanya. Jadi merger itu adalah penggabungan data ya. Penggabungan data di mana data dari sekolah A dan sekolah B yang ganda tadi yang ada dua itu disatukan sehingga hanya ada satu data ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu melapor ke admin dinasnya ya, misalkan ini. Nah, kita logout dulu dari sekolah ini ya. Nah, misalkan Bapak Ibu ya, ceritanya lapor admin dinas ya. Halo, Assalamualaikum Pak Bun, ini ada data siswa saya yang ganda atas nama bla 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 misalkan. Nah, kemudian nanti admin dinasnya login ya. Ini persentase di kabupaten. Kemudian nanti login, dia akan ngecek di bagian residu juga ya. Nah, nanti dia akan melihat nih di kami ya, di admin dinas itu nampak berapa sekolah yang residu, berapa yang bermasalah itu semuanya Bapak Ibu ya, termasuk yang SD, SMP dan sebagainya ya. Nah, jadi itu perlu diperbaiki lagi.
Nah, kemudian ini kita klik di bagian pengajuan merger ya. Ini hanya ada di admin dinas ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kendala seperti tadi itu admin dinas. Nah, ini ada menu pengajuan. Ini yang sudah kita ajukan. Nah, nanti Bapak Ibu kasih aja namanya dan MSN. Nah, ini seperti ini. Kita merger nih. Ada menu merger. Ini data sekolah yang tadi, yang dua ya. Kemudian kami ada menu merger ya. Di sini kami merger. Jadi sebelum Bapak Ibu minta merger, itu kami akan lihat lagi ya di sekolahnya Bapak Ibu itu sudah sesuai Dukcapil atau belum. Jadi syarat kami merger ya admin dinas merger itu harus valid Dukcapil dulu ini bagian ini. Nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin dan kelurahan itu harus valid 100% sesuai Dukcapil. Karena apa? Karena pihak Pusdatin tidak akan mengapprove permintaan kami sebelum ini 100% Bapak Ibu. Jadi syaratnya supaya kami bisa melakukan yang namanya merger, itu tolong Bapak Ibu pastikan lagi nama dan lainnya ya data Dukcapilnya ini valid 100% ya. Baru kami nanti bisa di ACC ya. Nah, jadi Bapak Ibu kembali lagi ke bagian data merger ya. Jadi sudah tahu ya. Jadi syaratnya harus valid Dukcapil dulu baru bisa mengajukan. Kalau tidak valid Dukcapil itu tidak akan di-approve Bapak Ibu. Tidak akan disetujui oleh pihak Pusdatinnya ataupun admin Pusdatinnya ya ataupun admin Pervalpedinya. Nah, kemudian kita klik di sini ya. Dan kemudian syarat yang hampir saya lupa. Syaratnya kemudian nanti tidak aktif salah satu siswanya ya. Jadi pastikan salah satu siswanya itu tidak aktif ya. Nah, kemudian nanti kalau di sini juga ada yang namanya kelogisan tingkat pendidikan ya. Nah, jadi misalkan ini dulu dia di sekolah yang lama dia kelompok B dalam artian dia berarti di PAUD. Nah, sekarang dia di kelas 1, maka wajar. Nah, jangan nanti di kelas yang aktif itu dia di kelas 1, yang minta merger itu di kelompok B, tapi dia sudah terdaftar di SD ataupun di tingkat yang lebih tinggi ya. Nah, jadi ini bisa jadi tidak di ACC, kemudian akan dilihat lagi rekam didiknya oleh tim Pusdatin. Ya, jadi kelogisan terkait dengan tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh ya Bapak Ibu. Jangan nanti di sekolah yang A dia kelas 1, kemudian nanti di sekolah yang B dia langsung kelas 3. Nah, jadi kelas 2-nya nggak ada. Nah, ini nggak logis kan? Nah, itu pihak Pusdatin nggak akan mau Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, kemudian kita tekan, setelah kita tekan, kemudian cek datanya ya, ini keaktifannya satu enggak, satu ya. Nah, iyanya itu di sekolah yang saat ini ya. Nah, kemudian kita klik proses merger. Nah, kita tunggu. Nah, nantinya ya pihak Pusdatin yang akan melakukan yang namanya approval. Nah, ini sudah dalam antrian. Nah, jadi kalau ada data kejadian seperti itu tiba-tiba hilang, itu karena memang admin dinasnya tanpa Bapak Ibu bilang juga akan seperti itu ya. Jadi kami kalau memang kami tidak ada hal-hal lainnya, kami akan pergi ke menu ini karena memang kami akan melakukan yang namanya optimalisasi ataupun maksimalisasi terkait dengan data peserta didik ya agar terhitung dengan BOP-nya ataupun BOS-nya ya. Jadi kami akan juga membantu Bapak Ibu yang di satuan pendidikan untuk melakukan merger apabila memang ada yang ganda ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau memang ada kendala seperti tadi ya itu akan tetap statusnya aktif dan tidak aktif selama memang belum diajukan merger oleh admin dinasnya. Dan itu pengaruhnya luar biasa loh Bapak Ibu ya. Itu pengaruhnya ke BOP-nya ya karena masih terdeteksi ganda di Pervalpedinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi pengetahuannya Bapak Ibu. Jadi bisa wanti-wanti ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti menginput ulang, kemudian melakukan perekaman data ulang dan sebagainya sehingga itu datanya ganda. Biasakan itu tarik menarik ya. Kalaupun mutasi jangan diinput ulang Bapak Ibu ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini masih ada yang kurang paham terkait dengan pendataan.
dan saya sendiri juga berusaha untuk mengedukasikan teman-teman semuanya yang ada di sini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi semuanya dan kita akan tertib terkait dengan pendataan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.